Kalau kita bicara tentang pengertian, tentang pemahaman, baik itu spiritual, supranatural, ilmu apapun itu namanya, hendaklah kita belajar dengan menggunakan akal budi kita, menggunakan pikiran kita, dikontrol oleh rasa atau hati kita, supaya apa yang kita pelajari itu benar-benar berdasarkan atas manfaat yang bisa kita rasakan. Mati sudah tidak perlu dipikirkan, tidak usah ditunggu, tidak usah dijemput. Tapi kita tinggal mempersiapkan hidup kita ini sebelum menuju ke sana atau ke kematian ini tadi. Nanti belajar spiritual, ngerti supranatural, ngerti ilmu ini, tapi hidupnya susah. Hidup kita harus berkecukupan. Tidak boleh susah, tidak boleh kekurangan kalau orang punya banyak ilmu atau punya banyak sekali wawasan. Lebih-lebih ya, lebih-lebih mengerti tentang spiritual. Kita mau ndonga sampai elek, sampai lambene ndoweh. Ya, kita minta rezeki yang bersifat materi, bersifat keuangan, akan tetapi kita tidak mau bekerja. Tidak ketemu. Kita berdoa terus tiba-tiba uang jatuh dari langit di hadapan. Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Dulur-dulur Sinau Urip dimanapun berada, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk jenengan-jenengan yang selalu support ya, sudah subscribe, like, dan komen, juga setia menonton channel Sinau Urip. Terima kasih banyak. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dulur-dulur, pada malam hari ini saya ingin menguraikan ya, lebih tepatnya ingin saya tegaskan tentang pengertian atau pemahaman ya, untuk kita belajar tentang spiritual, tentang supranatural, agar kita tidak salah ya, tidak salah. Karena banyak sekali saya lihat dari beberapa komentar, saya lihat juga di HP-nya admin saya ya, yang mana banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya banyak sekali dulur-dulur yang masih belum paham. Ya, itu adalah sebuah hal yang wajar ya, karena kita ini sama-sama dalam proses belajar. Akan tetapi kalau belajar kita ini sudah salah dari awal, ya nanti sampai selanjutnya kita akan salah terus. Kalau tidak ada yang memberitahu atau tidak ada yang mengarahkan bahwa yang benar itu begini loh. Nah, makanya saya ingin sekali menguraikan tentang ini. Yang jelas sekali lagi saya sampaikan kepada dulur-dulur semua, bahwa apa yang saya sampaikan ini tidak pernah memberikan paksaan kepada siapapun untuk percaya, untuk meyakini bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah pasti yang paling benar atau pasti yang paling baik, tidak. Akan tetapi dulur-dulur semua boleh mencernanya, boleh memahaminya, boleh mempelajarinya dengan menggunakan akal budi panjenengan, juga dengan menggunakan rosonya panjenengan. Nah, menurut jenengan bagaimana, itu yang tahu hanya jenengan sendiri, yang bisa merasakan juga jenengan sendiri ya. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, baik buruknya juga tergantung panjenengan sendiri. Kalau buruk ya ndak usah diambil. Tapi kalau baik, monggo silahkan itu digunakan dan semoga bermanfaat. Pemahaman atau pengertian kita belajar, mau itu belajar tentang kejawen, naluri pribadi, belajar pemahaman atau pengertian tentang unsur kehidupan pribadi kita, ya, itu adalah sebuah perilaku atau sebuah tindakan yang baik, yang bagus.
Karena kalau kita mau belajar semua unsur kehidupan kita, maka kita adalah orang yang tidak mudah melupakan sejarah, ya, baik budaya, baik tradisi, ya, daripada warisan leluhur kita. Nah, lebih-lebih atas unsur kehidupan pribadi kita ini, baik yang bersifat jasmani maupun bersifat rohani. Makanya, karena itu adalah perilaku atau tindakan yang sangat bagus, yang sangat baik, maka hendaknya kita mempelajarinya itu juga dengan cara-cara yang bagus, dengan cara-cara yang baik, agar kita bisa mencapai tujuan kita juga tujuan yang bagus dan tujuan yang baik. Nah, ini yang harus dipahami, ini yang harus dimengerti oleh kita termasuk dulur-dulur semuanya. Jadi kalau dikembalikan kepada pelajaran hidup, sebetulnya simpel sekali. Di dalam pelajaran kehidupan kita ini kita hanya ada dua perkara, yang satu hidup, yang satu mati. Nah, sekarang kita sudah diberikan kehidupan, berarti tujuan atau pencapaian yang terakhir nanti adalah kematian. Akan tetapi di dalam proses, ya, karena kematian itu tidak bisa dijemput, juga tidak bisa ditunggu, tetapi akan datang dengan sendirinya. Maka kalau sudah tahu akan datang dengan sendirinya, hendaknya kita senantiasa di dalam keadaan, di dalam kondisi yang memang kita siap sewaktu-waktu. Kalau istilah Jawa itu sak wayah-wayah dipundhut, sak wayah-wayah dijukuk karo sing kuwasa iki awake dhewe wis siap. Makanya di dalam proses kita mempersiapkan kesiapan kita ini tadi, tidak jarang kita mengisi perjalanan hidup kita dengan berbagai macam warna. Ya, termasuk kita mempelajari ilmu A, B, C, kita mempelajari termasuk tentang pemahaman kehidupan ini, itu sangat baik sekali. Makanya jangan sampai kita salah. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak salah di dalam proses mewarnai kehidupan kita? Bagaimana caranya agar kita tidak salah di dalam proses menjalani kehidupan kita dengan kita mempelajari pemahaman atau pengertian tentang apapun, mau itu tentang sejarah, tentang budaya, tentang tradisi, tentang agama, apapun itu. Jangan sampai kita salah di dalam berprosesnya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dikembalikan lagi kepada dua perkara, yaitu hidup dan mati. Kalau hidupnya sudah, tinggal nunggu matinya. Kalau tinggal nunggu matinya, sekarang kita masih hidup. Nah, bagaimana caranya agar hidup kita ini senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak daripada yang punya kehidupan kita. Jadi simpel sekali. Tidak perlu kalau bahasanya Mas Wahyu kita belajar sing aneh-aneh, ya, karena itu semua hanya bagian daripada warna, karena itu semua hanya bagian daripada penunjang atau hal-hal yang menjadikan perjalanan kita itu menjadi sempurna. Akan tetapi kalau kita salah, ya jadinya perjalanan kita jadi terseok-seok, perjalanan kita jadi tidak seimbang. Nah, caranya yaitu tadi dengan menyeimbangkan. Menyeimbangkan apa? Nah, kalau yang dikasih hidup sudah, tinggal nunggu yang dikasih mati. Berarti diseimbangkan saja unsur kehidupan kita ini. Matinya udah tidak perlu dipikir. Mati udah suatu kepastian loh. Tidak usah ditunggu, tidak usah juga dijemput. Berarti kita tinggal fokus di kehidupan kita sekarang ini. Nah, akan tetapi jangan salah juga bahwa di dalam kehidupan kita ini juga ada dua unsur. Bersifat jasmani dan bersifat rohani. Atau bersifat dohir dan bersifat batin. Atau bersifat duniawi dan bersifat ilahi. Ya, tugas kita hanya menyeimbangkan dua-duanya ini. Bagaimana caranya agar kita menjalani hidup kita ini secara manusiawinya bisa berjalan dengan baik, dan secara ilahinya atau hubungan kita dengan
yang maha kuasa, dengan Sang Pencipta, ini juga bisa seiring berjalan dengan baik. Makanya kalau kita bicara tentang pengertian, tentang pemahaman, baik itu spiritual, supranatural, ilmu apapun itu namanya, hendaklah kita belajar dengan menggunakan akal budi kita, menggunakan pikiran kita, dikontrol oleh rasa atau hati kita, supaya apa yang kita pelajari itu benar-benar berdasarkan atas manfaat yang bisa kita rasakan atau manfaat yang bisa kita nikmati di dalam menjalani kehidupan ini. Jadi mati sudah tidak perlu dipikirkan, tidak usah ditunggu, tidak usah dijemput. Tapi kita tinggal mempersiapkan hidup kita ini sebelum menuju ke sana atau ke kematian ini tadi. Ya, kita proses kehidupan kita ini dengan baik, dengan benar. Jadi kalau bahasanya Mas Wahyu, nggak usah belajar ilmu sing aneh-aneh, ilmu itu nggak manfaat untuk hidup kita. Buat apa? Nah, manfaatnya hidup kita ya dua unsur itu tadi. Yang satu jasmani, yang satu rohani. Nah, sekarang saya urai satu persatu. Kalau yang jasmaninya yang bagaimana? Ya ojo sampai susah. Nanti belajar spiritual, ngerti supranatural, ngerti ilmu ini, tapi hidupnya susah. Jangan. Hidup kita harus berkecukupan. Tidak boleh susah, tidak boleh kekurangan kalau orang punya banyak ilmu atau punya banyak sekali wawasan. Lebih-lebih mengerti tentang spiritual. Tidak boleh. Karena apa kok tidak boleh? Karena kita belajar spiritual, itu tujuannya adalah untuk memperlancar, untuk mempermudah kehidupan kita. Nah, kenapa harus makin susah? Tidak boleh. Contoh, mempelajari ilmu agar kita bisa manunggaling kawula Gusti. Kita ini sudah manunggal, sudah jadi satu dengan Gusti Allah. Apanya lagi yang mau dipelajari? Kan hanya tinggal kita dekat enggak, kita mampu enggak kita menghidupkan energinya Gusti Allah ini tadi. Kan tinggal itu aja. Atau kalau contoh lagi mungkin ilmu untuk berdoa agar semua yang kita inginkan cepat terkabul. Atau ilmu tentang bacaan ini, bacaan ayat atau surat ini untuk mendatangkan rezeki. Percuma kalau jenengan-jenengan tidak paham dua unsur di dalam kehidupan kita. Yang satu unsur jasmani dan yang satu unsur rohani. Kalau bahasa saya, kita mau ndungo sampai elek, sampai lambene ndoweh, akan tetapi kita tidak mau bekerja. Tidak ketemu. Tidak ada cerita kita berdoa terus tiba-tiba uang jatuh dari langit di hadapan. Tidak ada. Jadi hendaknya kita seimbangkan semuanya. Ya kita berdoa, akan tetapi kita juga bekerja, kita lakukan. Menggunakan otak kita untuk menjalankan, untuk memerintahkan tangan, kaki, dan badan kita ini untuk mengambil rezeki. Tapi juga kita gunakan keimanan kita, bahwasanya kita yakin sama Gusti Allah pasti akan disediakan semuanya dan akan dimudahkan. Nah, makanya inilah perlunya atau pentingnya orang mengerti. Jadi kalau kita ngerti, kita paham, jadi kita belajar itu nggak salah. Apa yang kita pelajari itu jadi benar dan ada manfaatnya untuk kehidupan kita. Jadi percuma, akan sangat sia-sia kalau kita belajar tentang ini, tentang ilmu ini, tentang apapun itu, spiritual khususnya. Akan tetapi kita tidak paham. Jadi yang ada kita hanya belajar semedi, kita belajar wening, kita belajar tirakat, kita belajar berpuasa. Yang mana itu semua tidaklah salah. Itu semua tidaklah buruk. Itu semua baik, itu semua positif. Jenengan mau belajar tirakat itu baik. Jenengan belajar berpuasa, belajar wening, jenengan belajar semedi, itu semua baik sekali. Asalkan jenengan paham maksud dan tujuannya,
sehingga jenengan bisa mendapatkan manfaatnya. Tidak hanya asal, oh harus puasa 40 hari 40 malam agar bisa semua yang kita inginkan terkabul misalkan, tapi nggak ngerti maksud daripada puasanya itu seperti apa, sehingga nggak paham hakikatnya orang berpuasa itu apa, dan nggak ngerti bagaimana caranya agar puasa kita ini bisa benar-benar bermanfaat sesuai dengan apa yang ingin kita tuju. Nanti akan sia-sia, yang ada kita hanya bingung dan stres. Karena udah begini kok masih tidak berhasil, sudah tirakat ini kok tidak berhasil, sudah melakukan ritual ini kok tidak berhasil, bahkan dengan berpindah-pindah guru, berpindah-pindah tempat kita mengaji atau ngangsu kaweruh ini tadi, malah kita habis biaya banyak. Jadi kalau pesan dari saya, dari semua yang saya sampaikan ini tadi adalah lakukan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai manusia untuk memenuhi semua kebutuhan manusiawi, akan tetapi jangan lupa lakukan juga semua yang bersifat ilahi atas dasar unsur kehidupan semua ini yang sudah diberikan oleh Sang Ilahi kepada kita. Jadi poinnya adalah waktunya berdoa, waktunya bekerja. Jadi jangan hanya bekerja saja, tapi lupa doanya, juga jangan berdoa saja, tetapi lupa tidak mau bekerja. Karena ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, tetapi ini juga dua hal yang memang berbeda. Berbeda tapi satu gitu loh. Ya, makanya mengerti tentang unsur kehidupan di dalam pribadi kita itu sangat penting agar kita bisa paham, ya, agar kita bisa mengerti, agar kita bisa mendapatkan manfaatnya. Kalau mungkin ada yang masih belum jelas, mungkin boleh nanti silahkan komentar ya. Saya juga minta maaf tidak bisa membalas satu persatu, tapi mungkin dengan cara saya akan menjawabnya dengan saya buatkan video seperti ini. Ya. Mohon ditonton mulai dari awal sampai akhir ya, sampai habis, agar jenengan tidak salah paham, agar jenengan bisa mengerti. Biarpun memang tidak mudah, jujur. Banyak sekali yang komplain atau mengatakan ke kita melalui komentar, melalui WA ya, bahwasanya tidak mudah untuk dimengerti karena ya kita menyampaikan secara menggunakan media seperti ini. Jadi berbeda sekali dengan ketika kita bertatap muka. Kita ngobrol langsung mungkin akan jauh lebih mudah untuk dicerna. Jadi lain kali mungkin kita akan persiapkan untuk kita bisa komunikasi langsung ya. Kita live streaming mungkin ya, boleh. Silahkan nanti request ya. Itu saja mungkin pesan dari saya ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk dulur-dulur semua, dan tetap sabar, tetap semangat ya, tetap yakin di dalam keimanannya untuk menjalankan hidup ini agar tidak semakin kita terperosok atau jatuh di dalam kesusahan yang berlebihan. Akan tetapi kita bisa menikmati hidup kita ini dengan penuh rasa syukur. Orang yang bisa bersyukur itu pasti orang itu bahagia, baik lahir maupun batin. Itu saja, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.